Nah, alhamdulillah teman-teman sekarang kita sudah masuk di materi yang ke-10. Jadi video kali ini kita akan membahas teknik membaca performa campaign. Jadi setelah teman-teman sebelumnya udah dimulai dengan perkenalan Meta Ads, lalu juga sudah mempersiapkan persyaratan untuk memulai Meta Ads itu apa saja, BM, akun iklan, pixel dan sebagainya. Lalu teman juga bikin landing page. Jadi bagi teman-teman yang pengen iklannya langsung ke landing page atau mungkin pengen pakai website ya bisa, udah kita pelajari. Teman-teman juga sudah tahu gimana cara bikin iklan di Ad Manager ataupun Boost Post, juga sudah mengenal campaign, sudah mengenal adset dan juga sudah mengenal ads. Lalu teman-teman juga sudah mengetahui ada beberapa strategi yang bisa teman-teman coba aplikasikan. Biar apa? Biar iklannya lebih bervariatif. Nah, di video sekarang ini justru hal yang penting juga. Justru malah lebih penting daripada bikin iklan. Karena kalau cuma bikin, pasti semua orang juga pasti bakal bisa. Tapi untuk cara bacanya, untuk menganalisisnya, itu kita butuh waktu, butuh banyak praktek, butuh banyak jam terbang. Biar apa? Biar segi analisis kita tuh semakin bertambah. Jadi wajar banget teman-teman ketika pertama kali bikin campaign ada yang mengalami hal boncos atau mungkin rugi. Itu sangat-sangat wajar. Saya pun di awal-awal pasti mengalami hal itu. Baik sampai sekarang pun juga pasti ada faktor rugi yang saya alami untuk di iklan saya. Cuman karena saya udah banyak praktek, udah lumayan banyak menggeluti Meta Ads, jadi ketika rugi, saya udah tahu tuh oh faktornya gara-gara ini. Lalu saya bisa mencari solusinya, mungkin diganti kontennya kah, mungkin diganti copywritingnya kah, targetingnya kah, atau memang produknya memang kurang cocok untuk dijual, atau mungkin harus banyak ngeriset entah bagian campaignnya, brandingnya, brand positioningnya ataupun sebagainya gitu. Jadi kalau teman-teman udah sering banyak praktek, pasti bakal ketahuan tuh gimana cara kita menganalisis campaign dan juga mengatasi campaign yang boncos. Nah, jadi sekarang kita akan belajar gimana caranya untuk menganalisis campaign yang sedang berjalan. Seperti biasa, kita masuk ke bagian pengelola iklan ya, di bagian dashboard campaign ya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, teman-teman tinggal diklik aja di bagian sini. Nah, ini kita sedang ada di bagian dashboard campaign atau di bagian Ads Manager Dashboard. Nah, di sini tuh tempat kita untuk menganalisis. Jadi setelah kemarin kita terbitkan iklannya, setelah teman-teman juga bisa memakai beberapa strategi, nah sekarang waktunya kita belajar gimana cara baca yang ada banyak ini. Data apa? Data-data di bagian traffic. Jadi jangan lupa juga, tugas Meta hanya mencarikan traffic untuk brand kita, untuk produk kita. Masalah closing nggak closingannya, masalah mereka beli atau nggak belinya, itu semuanya tergantung di kita pribadi. Segi apanya? Segi produknya, segi kontennya, segi iklannya, lalu segi kita menghandle si konsumen tersebut. Treatmentnya seperti apa? Service-nya seperti apa? Semakin mahal produknya, maka kita harus semakin bagus menghandle konsumennya gitu. Walaupun memang harga yang murah juga tetap kita handle dengan baik ya. Jadi nggak cuma harga murah, jadi kita jualnya asal-asalan. Karena kan kita juga nggak mau dapat review jelek atau mungkin rating jelek dari customer kita. Karena jangan lupa juga, marketing paling murah adalah marketing mulut ke mulut. Word of mouth. Jadi ketika kita udah dapat review jelek mungkin dari temannya, mereka mungkin bakal menyebarkan kepada keluarganya, kepada saudaranya, atau mungkin kepada komunitasnya. Nah, kita kan nggak mau nama kita jelek, makanya kita harus jaga terus langganan kita ditambah relasi kita. Itu apa CRM-nya, Customer Relationship Management. Itu juga bagus kita coba pelajari skillnya seperti apa. Jadi biar teman-teman tuh tetap dapat review yang bagus. Karena zaman sekarang itu yang paling akurat apa? Itu marketing dari mulut ke mulut. Jadi ketika kita udah ketembak iklan, udah ada rekomendasi, pasti bakal beli produk itu. Apalagi rekomendasi. Ini kan dari marketing mulut ke mulut. Marketing yang paling murah justru nggak justru kita nggak perlu menggunakan budget, tapi benar-benar kerasa dampaknya, benar-benar kerasa efektif banget. Makanya itu hal yang harus kita jaga terus-menerus ya. Jadi setelah teman-teman bikin iklan, sekarang kita bakal membaca analisis data yang sedang di-report oleh si Meta. Nah, tapi sebelum kita baca data-data ini, kolom-kolom ini, nah mungkin teman-teman ketika masuk ke sini ada yang berbeda dengan saya. Mungkin teman-teman di sini nggak ada namanya klik semua, atau mungkin nggak ada juga bagian video diputar, atau juga nggak ada kolom waktu tonton rata-rata video. Nah, gimana caranya? Kenapa saya beda? Karena saya udah mengcustom kolom dashboardnya. Kalau teman-teman mungkin masih default pakai kolom kinerja. Nah, jadi cara custom kolom, cara ganti kolom, kita klik di sebelah sini. Nah, ini diklik yang 3 baris ini. Lalu ketika diklik nanti ada banyak banget kolom-kolom yang sudah diberikan oleh Meta. Nah, ada di sebelah sini. Temukan lebih banyak preset kolom. Nah, ini kalau kita klik ada banyak kolomnya nih. Yang pertama ada kolom di bagian kinerja. Ada beberapa tuh. Terus kalau kita back juga ada di bagian interaksi.
ada juga di bagian penjualan. Nah, ada berapa-berapa. Cuman kalau saya custom sendiri. Jadi saya bikin preset khusus untuk custom kolom saya. Nah, makanya di sini muncul dua kolom yang udah saya custom. Nah, gimana cara mengcustom kolom? Teman-teman tinggal klik aja di sebelah sini, sesuaikan kolom, atau klik sebelah sini, lalu klik di bagian buat preset baru. Nah, kalau sudah dibuat preset baru, yang awalnya mungkin kalau kita pakai kinerja, dia tuh ada 17 kolom. Nah, kalau saya sudah di custom, ada berapa? Ada 28 kolom. Jadi saya menambahkan kurang lebih ada 11 kolom tambahan. Apa aja itu? Nah, ini yang saya pakai. Pertama, dari kampanye sampai di bagian tayangan konten. Lalu yang kedua, dari tayangan konten sampai di bagian peringkat kualitas. Yang ketiga, di bagian peringkat kualitas sampai di bagian CPC. Nah, saya minta teman-teman disesuaikan dulu kolomnya. Caranya gampang, tinggal di custom aja. Lalu kalau sudah masuk ke sini, teman-teman tinggal cari di bagian pencarian. Contoh, misalkan pengen menambahkan kolom klik, tinggal tulis aja klik. Nah, kalau pengen ditambahkan, tinggal di checklist. Nanti dia bakal muncul di paling bawah. Nah, tinggal teman-teman drag dan sesuaikan sama urutan yang saya pakai. Nah, misalkan klik semua dia di atas. Nah, masukin ke sini. Nah, terus gitu aja. Jadi kalau nggak muncul di sebelah kanan ini di kolom-kolom yang udah teman-teman pakai, teman-teman cari di bagian kolom pencarian. Tapi mungkin ada yang udah muncul di sini. Contoh misalkan seperti hasil. Nah, cuman posisinya masih nggak sama kayak saya. Nah, teman-teman tinggal drag aja. Tinggal disesuaikan posisinya. Biar apa? Biar urutannya sama seperti saya. Karena kenapa saya simpan di atas? Tandanya kolomnya penting. Jadi semuanya penting. Cuman kalau kita simpan di paling atas, dia tuh ada di tampilan awal. Semakin bawah kolom ini kita simpan, maka dia akan ada semakin terakhir. Jadi kita harus geser-geser di bagian kursornya nih kayak gini nih. Nah, jadi semakin awal dia ada di depan. Kalau semakin akhir dia ada di belakang. Gitu. Makanya saya custom dia tuh di awal, di atas. Karena mungkin saya paling baca sering tuh paling baca yang kolom-kolom ini. Jadi teman-teman tinggal di custom kolomnya ada berapa? Ada 28. Disesuaikan sama kolom yang saya pakai. Jadi kalau nggak ada dicari di kolom pencarian. Kalau ada tinggal teman-teman drag aja disesuaikan posisinya sama kayak yang saya pakai. Biar apa? Biar kita sejalur untuk baca datanya. Jadi biar kita selaras. Karena kan kalau teman-teman pakai kolom yang sama kayak saya, jadi lebih gampang baca datanya. Jadi nanti ketika kita jelaskan, teman-teman nggak akan bingung. Mungkin dari namanya atau dari posisinya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin pakai lagi kolom tambahan, yang dimana saya nggak pakai, boleh-boleh aja. Di sini ada banyak banget kolom-kolom yang sudah disediakan oleh Meta. Contoh di bagian penayangan set iklan, kalau mau ya tinggal dicek saja. Atau scroll lagi ke bawah di bagian biaya, tinggal dimasukin kalau misalkan mau. Atau di bagian postingan halaman, mau kita tahu ada berapa yang dia tuh komentar postingan kita, ada berapa yang dia tuh like, comment, share, ataupun tanggapan, atau juga di bagian tanggapan acara. Boleh, tinggal dicek saja ada banyak banget tuh. Teman-teman tinggal cari aja kalau misalkan memang teman-teman butuh dengan kolom tersebut ya tinggal ditambahkan. Cuman kalau saya cukup dengan 28 kolom aja. Jadi ini udah saya coba dan memang cukup untuk saya baca dan memang penting. Tapi kalau teman-teman masih butuh yang lainnya boleh tinggal ditambahkan aja lalu tinggal disesuaikan di bagian urutannya mau yang mana gitu. Nah, ini untuk kolom atau mungkin matriks yang sudah disediakan oleh Meta. Saya pakai 28 kolom. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman ingin membuat kolom sendiri, boleh. Tinggal dipilih sebelah sini buat metrik khusus. Kalau ini kan sudah dibikin oleh Meta, jadi kita tinggal pakai udah jadilah. Nah, kalau teman-teman ingin bikin dari nol, dari dasar, jadi bikin rumus sendiri, boleh. Tinggal diklik sebelah sini, lalu teman-teman tinggal dibikin aja. Contoh misalkan namanya, ini namanya adalah biaya iklan bersih, contoh ya misalkan. Teman-teman di sini tinggal masukin namanya. Ini untuk keterangannya opsional, jadi dikosongin juga nggak apa-apa. Ini udah benar di bagian hanya Anda atau kita pilih ke yang kedua. Nah, kalau kita pilih ke yang kedua, nanti beberapa admin yang dia udah masuk ke akun iklan ini, dia juga bisa pakai preset ini, gitu. Nah, formatnya mau apa? Kita bisa numerik, angka, atau mungkin bisa persenan, persentase, atau juga bisa mata uang, rupiah. Nah, jadi kita bisa pakai tiga preset atau mungkin tiga format. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih rumusnya. Contoh ya seperti kali, bagi, tambah, atau mungkin kurung buka, kurung tutup tinggal ditambahin aja di sini. Lalu misalkan teman-teman ingin pilih metrik, di sini pertama yang paling banyak dipakai nih, jangkauan atau mungkin klik tautan, atau juga di bagian kinerja ada juga yang lainnya. Seperti di bagian CTR. Ada juga tadi di bagian
Interaksi juga ada. Di sini mungkin mengikuti atau suka. Terus juga ada di bagian tampilkan foto. Nah, contoh teman-teman ingin masukin di bagian konversi. Misalkan di bagian konversi, teman-teman masukin di sini yang pertama adalah kolom di bagian paling banyak dipakai sih ini nih, biaya per hasil nih. Nah, mungkin ini pembelian. Pembelian dikurang dikurang jumlah yang dibelanjakan. Nah, ini pembelian dikurang jumlah yang dibelanjakan, dia tuh akan menjadi biaya iklan bersih. Contoh aja. Tapi kan tetap Meta hanya mengirimkan traffic ke kitanya. Jadi ini hanya kolom traffic pembelian di bagian hasil. Nanti kan bakal kelihatan yang beli itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan itu data traffic bukan data real. Nah, data realnya tetap kita acuannya adalah ke data harian kita. Makanya kenapa saya itu masukin di message yang keempat, data harian. Jadi memang kita tuh paling pertama kali akan menganalisis data harian dulu. Ketika teman-teman udah cocok sama data hariannya, mungkin profit, mungkin untung, nah baru teman-teman akan menganalisis traffic yang ada di dashboard campaign gitu. Karena data harian itu data pegangan kita. Dia kan yang mereport secara real profitnya berapa atau mungkin bonjosnya berapa. Tapi kalau traffic dia hanya mereport traffic, jangkauan, klik, pembelian itu juga hanya hitungan robot, bukan hitungan real. Jadi kalau misalkan mau ya bikin aja kolomnya sendiri. Kalau misalkan mau ada banyak banget kok tinggal teman-teman pilih aja tinggal ditambah, bagi, kurang atau mungkin juga kali atau mungkin juga bisa penggabungan dengan kurung buka dan juga kurung tutup. Nah, kalau sudah tinggal diklik buat matrix. Nah, ntar tinggal teman-teman pakai di bagian preset preset kita sendiri. Cuma kalau saya cukup dengan preset yang dibikin oleh Meta. Jadi tinggal saya pakai dan saya hanya pakai 28 kolom. Kalau teman-teman ingin menambahkan yang lain, boleh silakan-silakan aja. Nah, kalau sudah di custom, teman-teman tinggal pilih sebelah sini, simpan sebagai preset kolom, lalu tinggal dinamain. Contoh misalkan preset 1, preset 2. Nah, kalau sudah tinggal diklik terapkan, kalau sudah diterapkan, nanti dia bakal langsung muncul seperti ini. Gitu. Jadi yang awalnya tadi kita masih pakai kolom kinerja, yang hanya ada 10 kolom seperti ini, dia nggak bisa ditambahin lagi karena ini customan dari Meta sendiri, udah ada presetnya. Nah, kalau saya udah custom sendiri, yaitu pakai yang ini, yang DC. Tinggal dipakai, jadi ada beberapa kolom-kolom tambahan. Jadi kita lebih enak untuk menganalisisnya, jadi lebih detail karena semakin mengerucut dan juga semakin lengkap gitu. Nah, ada banyak kalau tadi kan cuma 10. Nah, kalau ini mungkin ada 20 lebih lah atau mungkin 25-an gitu. Nah, itu yang untuk yang pertama, teman-teman bisa mengcustom kolom biar lebih enak untuk pembacaan datanya.